Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tahukah kamu apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan. Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ya, di luar bagai madu, di dalam bak empedu, serupa bumi kita yang sedang dilanda pilu. Ku tahu dirimu sepikiran dengan diriku, rasa cemas itu mulai ganggu hari-hariku. Pandemik baru seakan buat belenggu, bertemu di kampung Sega
malam minggu kali ini jangan bertamu. Hubungan bukan putus, sejenak di rumah dulu. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Tak ada yang ingin wabah ini berlarut-larut, tapi tak perlu takut hingga dahi mengkerut. Polres Kobar bekerja dari pagi hingga larut. Kapolres siapkan 4S ditindak lanjut. Pertama itu solid, Polri medis kerjasama. Kedua smart, kerja cerdas paling utama. Ketiga speed, cepat tepat tepatnya lama. Create a strong body together against corona. Hindari kerumunan, hindari jabat tangan, hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan. Pala batu jangan kau jadikan piaraan. Himbauan Polres Kobar mari kita indahkan. Untuk yang bekerja karena tuntutan kebutuhan, gunakan maskermu di mulut, jangan lupakan dengarkan. Hidup sehat diutamakan, cuci tangan dengan bersih mari dibiasakan. Ku tahu diam di rumah tak selalu menyenangkan, apalagi mereka yang belum punya pasangan. Mudik bukan jawaban, maka jangan paksakan. Wabah yang terjadi bukan bingkisan buat tangan. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Atas nama Kepolisian Resort Kota Waringin Barat, saya AKBP Dharma Ginting mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kerjasama untuk tetap tinggal diam di rumah. Terapkan pola hidup sehat dan bersih. Indonesia bersatu melawan COVID-19. Jadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas dimanapun dan kapanpun juga. Itulah diri kami, prajurit serta marga, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Pada Tuhan doa kami panjatkan, berkailah tekad kami, bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa, jiwa raga kami untuk Indonesia. Cakra! 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 Itulah jiwa kami, prajurit Dharma Putra, kesatria sejati, selalu siaga, siap dan sedia, padamu negeri dan sedia.
Selamat siang. Salam jumpa, salam kemanusiaan tentunya. Bersama saya Agustinus saja, kita kembali bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk bicara soal apa ya? Yang jelas PSBB. Yang jelas kita ngobrol santai, kita ngobrol dengan hati, kita ngobrol dengan apapun yang menjadikan kita bisa menginformasikan segala perkembangan yang tentunya mengarah pada kesiapan Kota Malang dalam menuju pelaksanaan PSBB. Baik, di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Roro. Ibu Roro kebetulan adalah salah satu pengajar dari jurusan psikologi, dan kemudian kembali saya juga sama Mas Henry dari JKJT juga MDI juga, dan kami mewakili rekan-rekan dari Posko Selamat Riyadi 88. Tidak lupa juga menyapa, tidak lupa juga menyemangati teman-teman dari posko-posko peduli yang ada di Kota Malang. Jumlahnya juga sudah mulai cukup banyak, dan mereka semua punya stylist, passion yang masing-masing untuk menerjemahkan bahasa-bahasa kepentingan yang tentunya itu harus kita apresiasi ya. Oke, saya mau bicara dulu deh ke Mas Henry, situasi Kota Malang yang terakhir menurut Mas Henry. Ya, menurut saya kebetulan ya, kemarin malam kan saya tugas itu, ketemu dengan warga, ya ada yang menanyakan kapan ini PSBB-nya, terus ada yang baca di medsos katanya masih belum, masih ngambang dan sebagainya. Itu yang jadi topik pembicaraan tadi pagi ya. Wah, jadi memang mereka fokus semua ke sini. Masyarakat sekarang semua lagi pada fokus dengan nih kapan nih. Betul. Karena awal lalu sempat tertunda dan sekarang sudah sah, tapi juga masih belum ada kejelasan tentunya. Dan masyarakat ternyata antusias untuk mencari tahu, kepo dikit ya. Iya, Mas, kepo dikit. Kemudian apa yang Mas Hendy lihat yang muncul di pengamatan Mas Hendy sebagai hal yang harus digarisbawahi? Yang harus digarisbawahi, yang sempat juga tercetus pembicaraan tadi pagi yang patut kita jaga itu adalah mengenai menerima bantuan, Mas. Itu yang terus terang kemarin itu sempat jadi topik kita. Jadi, penerimaan bantuan baik dari iya, kelurahan, kemudian dari betul. Menurut Mas Henry, sistem pendataan yang terjadi di lingkungan daerah yang Mas tahu seperti apa? Yang saya tahu dari informasi yang tadi pagi kita bicarakan itu sebenarnya dari RT, pendataan dari RT, terus kemudian ke kelurahan nanti pembagiannya, tapi kok ternyata banyak keluhan juga, Mas. Keluhannya seperti apa tuh coba? Ada beberapa warga yang melihat harusnya ada warga yang lebih cocok dan tepat untuk menerima, malah malah nggak dapat ya. Itu yang ditanyakan artinya kriterianya apa sih, itu ya, yang muncul ya. Itu kalau menurut Bu Roro tuh mensikapi kondisi seperti itu harus seperti apa tuh kalau untuk saya, sektor kebijakan? Ya, saya hanya melihat dari sisi psikologis ya. Kalau dari sisi yang lain, perekonomian dan kesehatan, tentu sudah banyak sekali masyarakat yang mendapatkan pencerahan ya. Tapi ada hal yang sangat mendasar. Bagaimana mempersiapkan mereka secara psikologis, dan ini harus dimengerti oleh seluruh masyarakat. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi untuk mensikapi apa yang akan terjadi dan situasi sekarang ini, yaitu akan saya sebut sebagai COVID awareness. Semua orang sudah tahu COVID ya, dari anak-anak hingga lansia sudah tahu apa itu COVID. Tapi bagaimana harus mensikapi itu? Ada 3 hal, yaitu menerima dan memahami, kemudian menghormati. Nah, menerima itu sebagai apa? Menerima kita katakan sebagai apa sih itu COVID, knowledge ya. COVID itu seperti apa sehingga tidak ada miskomunikasi dan kemudian bahkan menimbulkan paranoid, ketakutan yang berlebihan. Tapi ini satu ya, paranoid udah terjadi di mana-mana loh. Kalau kita mau ngomong jujur ya. Betul. Kalau mungkin pemirsa juga merasakan, pasti di lingkaran kita banyak masyarakat yang punya kecenderungan ada ketakutan yang terlalu berlebihan juga ya. Sebenarnya itu juga bahaya, nggak boleh. Iya.
Nah, ini karena juga apa? Masyarakat fokus melihat dari medsos. Di medsos tidak semuanya bisa menjadi acuan. Kita lihat ada hoak-hoak ya. Ada yang kemudian umur virus itu berapa jam di mana. Kita menjadi takut sekali beraktivitas dan itu sangat merusak Jadi mereka. sekarang Bu Roro takut nggak nih? Sangat manusiawi. Ya. Tetapi saya mengajak semua untuk bagaimana menyadari ini, bahwa ini terjadi di antara kita. Dan satu lagi, kita mesti dibekali dengan knowledge tadi. Ketika Ya, kita benar. tahu apa yang harus dan apa yang tidak, ketakutan-ketakutan itu menjadi sesuatu yang tidak beralasan, yang terlalu ya. Sehingga kita mau menyentuh buku saja, kita takut. Kemana-mana tidur pun harus membawa hand sanitizer. Oke, ketika kita sudah punya knowledge, ketakutan otomatis beralasan, oh tidak perlu, karena COVID itu menular karena cairan dari darah mulut, dan kita sudah punya proteksi dengan apa yang kita lakukan sekarang, masker, kemudian cuci tangan kita sudah lakukan. Nah, knowledge itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Kemudian sikap menerima, menerima. Oh ya, ini COVID sedang terjadi di sini. Kita tidak bisa melihat COVID itu seperti apa, tetapi banyak korban, indikasi dari korban-korban yang kemudian terpapar. Nah, yang hal ketiga adalah menghormati. Apa itu menghormati? Menerima sudah, memahami sudah, kemudian menghormati. Kita ikuti protokol-protokol yang sudah sharekan oleh yang berwajib ya, seperti dinas kesehatan, pemerintah, dan juga sampai kepada RT kita dikasih tahu, semua udah tahu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sudah tahu ya. Jadi hal-hal semacam itu harus membuat kita lebih berdamai dengan situasi. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah manusia itu diberi sesuatu ya yang lebih dari yang lain adalah kemampuan beradaptasi dengan situasi yang tadinya kita tidak peduli dengan ini, tidak peduli dengan tisu basah dan sebagainya. Tapi dengan kesadaran ini kita menjadi dengan sukacita, dengan tenang kita mengikuti protokol yang seharusnya kita ikuti bersama. Nah, nih Mbak ya, langsung saya cutting ya. Ketahanan ya, seperti awareness juga ya. Bagaimana nih kalau semuanya serba takut seperti itu, tidak memunculkan kapasitas kemampuan untuk manusia mesti struggle ya dengan logika. Nah, menurut Ibu Roro, logika ini ternyata berjalan nggak di sebagian besar masyarakat untuk bisa mengkaji, memilah skala prioritas apa yang mesti harus dipahami, skala prioritas apa yang mesti diperjuangkan untuk just survive, untuk sekedar hidup, bisa bersama-sama lepas dari situasi ini. Mungkin ada masukan dari Ibu Roro. Oke, kalau kita lihat logika masyarakat kita sudah bagus ya, masih terbukti dengan mereka masih bisa beraktivitas seperti ke warung ya, dalam skala kecil saja lah. Di desa-desa ke warung mereka sudah menggunakan masker. Kemudian kepedulian kemanusiaan, mereka juga punya logika, oh aku berlebih. Saya lihat di medsos itu ada beberapa desa yang sudah memberikan bantuan sukarela, dicantel di pagar-pagar, siapapun boleh memilih, boleh mengambil sesuai dengan keperluan mereka. Itu daerah mana itu, Mbak? Ada di Jogja, saya melihat di Sleman ya, itu ada. Kalau di Malang sendiri orang baru mengkolek kebutuhan, kemudian melalui relawan. Nah, logika mereka sudah memahami bahwa ini harus berjalan seperti ini pada sebagian masyarakat. Nah, tugas kita, para relawan mungkin Mas Henry, Ayah juga yang langsung terjun ke masyarakat bisa. Apa sih COVID awareness itu? Nah, ini yang menjadi dasar agar masyarakat bersama-sama, karena tidak mudah memang memunculkan awareness itu tidak mudah. Harus mengedukasi mereka dengan pendekatan-pendekatan memunculkan tertentu. awareness itu tidak mudah, memunculkan awareness itu tidak mudah. Namun ada hal yang harus kita coba pahami nih ya. Kalau melihat situasi yang berkembang, tadi seperti dikatakan oleh Mas Hendy, banyak sebagian masyarakat mulai seperti bingung dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ada statement, informasi situasi yang berkembang mengarah kemana, kemudian
tertunda atau kemudian tuntutan hidup masyarakat untuk bisa bertahan hidup itu pun juga menjadi sebuah kendala yang luar biasa yang harus kita lihat dengan kacamata yang lebih bijak, lebih arif dalam mencermati persoalan itu. Mungkin ada masukan dari Bu Roro. Begini, dalam pendekatan kita untuk membuat masyarakat memiliki awareness yang tinggi, ada beberapa hal yang kita lakukan. Pendekatan psikologi tentu, kemudian tidak cukup itu. Kan apapun yang kita sampaikan kepada masyarakat tentu pendekatan kultur mesti juga kita garis bawahi. Yang ketiga adalah pendekatan spiritual, ya, melalui mungkin pemuka-pemuka agama, merangkul mereka dengan memahami kultur. Oh, di daerah ini tentu berbeda dengan daerah ini. Di desa tentu berbeda cara pandang dengan di perkotaan. Ya, mungkin kita melibatkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendekati mereka dengan 3 unsur tadi, psikologi, kemudian kultur dan religi atau spiritual. Terus kemudian bagaimana, Mbak? Tadi pagi juga sempat terjadi pembicaraan bukan mengenai hand sanitizer dan social distance, tapi adalah ketidakpastian COVID ini bisa berakhir sampai kapan. Nah, akhirnya kembalinya ke masalah ekonomi. Bagaimana bisa menerimanya itu yang sudah mulai beberapa orang ini, waduh gimana kalau sampai 3 bulan atau 4 bulan itu yang bagaimana menurut itu memang sangat berat, tapi ada contoh kecil yang saya alami sendiri. Kita tidak bisa mencontoh orang lain karena kita tidak tahu sejauh mana orang lain punya daya tahan. Nah, daya tahan itu yang nanti kita ajarkan ke seluruh keluarga kita. Misal ketika situasi normal, kita punya 3 anak. Setiap anak uang sakunya 50 karena sudah kuliah. Nah, yang SD atau SMP 25.000. Dengan kita stay at home, otomatis pengeluaran dari 3 uang saku dan uang transport mereka itu bisa kita manfaatkan untuk bertahan sampai beberapa hari ke depan. Ini contoh kecil yang masyarakat sangat menjerit ya dengan ini. Kemudian kita memanfaatkan bantuan-bantuan itu. Mental di sini, kemudian mental kita. Pergeseran mental juga, perubahan mental ini berbahaya sekali. Saya pikir sangat berbahaya saat mana bantuan itu menjadikan mereka lupa mereka adalah manusia yang sebetulnya punya kekuatan atau kemampuan untuk bisa bertahan ya, struggle. Itu ini memang satu hal yang menarik di sini. Maaf. Beberapa waktu lalu saya juga sempat memperhatikan ada beberapa gerakan-gerakan kepedulian ya, yang mana ternyata di Kota Malang itu luar biasa. Nama orang peduli di Kota Malang, kalau ngomong Malang saya lihat sama dengan beberapa daerah lain, animo masyarakatnya untuk saling bahu-membahu ini luar biasa sekali. Namun mereka lupa soal apa yang dikatakan tadi, pentingnya awareness tadi harus dijaga di kearifan lokal. Karena apa? Ternyata juga ada loh orang-orang yang sekarang malah bersandar pada bantuan tanpa ada memiliki plan bagaimana untuk bisa still defend atau bertahan dengan situasi-situasi yang seperti ini. Di beberapa daerah pada waktu terjadi bencana-bencana besar yang saya tahu, perubahan mental ini sering terjadi, perusakan mindset atau cara berpikir masyarakat yang terdampak ini justru adalah dilakukan oleh pelaku-pelaku yang peduli tadi. Ini yang harus kita garis bawahi. Perubahan mental juga nggak boleh, tapi juga pemenuhan kebutuhan mereka secara layak itu juga tetap harus diprioritaskan. Secara layak dalam artian mungkin tadi seperti dikatakan yang biasanya bisa pulang dengan berpenghasilan dan bisa minimal untuk bisa bertahan hidup. Lain kalau yang punya saving ya. Kalau yang hidupnya sudah, saya pikir enggak jadi persoalan. Jadi memang ini jadi hal yang perlu kita waspadai saat mana kita ngomong peduli. Saat kita ngomong kita mau bantu. Bantuan itu nanti bisa menyesatkan mindset atau cara berpikir budaya kita yang seharusnya luar biasa. Ini mungkin jadi persoalan tersendiri. Menurut Bu Roro nih,
di daerah Bu Roro sendiri masyarakatnya seperti apa? Apakah banyak yang menggantungkan pada wah ini kayaknya kita dijeda sama waktu dulu. Oke. Kita masuk di sesi 2. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tahukah kamu apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan. Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Pemirsa, kita kembali ke sesi kedua ya dari episode pre-PSBB, MDI dan JKJT. Ini cukup menarik. Tadi kita sempat membahas masalah ketahanan masyarakat ya, yang dari sisi potensi atau kluster psikologi ya, itu mengatakan awareness itu utama. Mungkin bisa kita lanjut lagi. Bu Roro, mungkin ada masukan. Baik, jadi memang
satu senjata untuk bagaimana membuat kita menjadi lebih tenang, lebih down dalam menghadapi situasi sulit ini adalah awareness ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 unsur yang mesti harus kita sharingkan kepada siapapun itu, menerima, menghargai, juga memahami ya. Yang pertama memahami. Nah, pemahaman ini tentu harus dimiliki oleh setiap kita yang terutama yang akan terjun ke masyarakat. Bagaimana membantu mereka untuk satu, mempunyai daya tahan dan daya juang. Daya juang. Ya, daya tahan tadi sudah kita contohkan kalau misalkan ekonomi, terutama ini yang paling santutu, ya, paling urgent. Berdampak sekarang ekonomi. Bagaimana semua anggota keluarga itu memahami situasi seperti apa sih sekarang ini, anak-anak yang tadinya jajan seperti apa nak, kita harus bagaimana, karena kita masih punya acara ke depan nih. Sampai kapan kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Ini kayaknya curhat nih. Mewakili emak-emak. Ya, saya mewakili emak-emak bagaimana ini, dan ini nyata sekali. Nyata sekali bahwa kalau setiap ibu kita mengajarkan daya tahan dan daya juang kepada anak-anak agar anak-anak kita tidak memiliki kemerosotan mental ketika kita nanti di situasi yang sudah normal dengan bantuan ya bermacam-macam bantuan, seakan-akan mereka justru dimanjakan. Anak yang tidak tahu enak ya di rumah tetapi bantuan datang. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk tetap mental mereka menjadi mental yang memiliki daya tahan dan daya juang di saat ekonomi susah seperti ini. Ini curhat nih pemirsa. Karena beliau juga punya 3 anak yang harus jadi ngerasain ya, anak sekolah di rumah, biasanya dengan kesibukan yang kalau pagi udah, Baik, satu hal, kalau kita bicara soal ketahanan masyarakat, di sini kita juga mulai harus berpikir pentingnya memenangkan nilai-nilai budaya kita yang luar biasa. Baik mulai gotong royong, memulai cara-cara yang smart atau yang baik dalam mengurai persoalan atau kesulitan. Karena saya pikir di situasi seperti ini, seperti yang kemarin kita juga katakan ya, semua harus bergandeng tangan seperti apa? Ini kalau di lingkungan perumahan nih ya, untuk memetakan mana orang yang terdampak dan tidak gimana? Ini sekarang Bu Rono terdampak nggak nih? Saya mau tanya nih. Jujur semua terdampak, tapi semua tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana awareness kita. Saya menyadari awareness yang bisa mensyukuri itu. Iya. Maka saya berkali-kali katakan awareness. Tanpa awareness ini semua akan menjadi sulit. Tanpa awareness semua akan menjadi tidak mudah. Dan pemirsa, satu hal yang harus kita garis bawahi, potensi peduli juga punya tanggung jawab yang luar biasa tentunya untuk menerjemahkan bagaimana mereka mau melakukan sesuatu yang mulia, yang bisa tetap bertanggung jawab pada nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan adalah penghargaan atas kehidupan itu sendiri. Ini kembali ke persoalan bantuan ya, bantuan bisa merusak mental dari penerima masyarakat juga pelaku. Ya, yang awalnya tidak pernah minta bantuan akhirnya minta bantuan karena memang situasinya seperti ini, kita nggak bisa salahkan ya. Dan parameter sekarang dia terdampak pun kita juga nggak bisa bicara. Kenapa? Kalau di PKH itu ada program untuk kesejahteraan untuk orang-orang yang memang tidak mampu ya. Di situasi COVID ini apakah seperti itu? Tidak tentunya. Seperti yang kita kemarin katakan ya, ada persoalan terkait stres yang muncul karena pekerjaannya terhenti. Udah terhenti, dia mesti nyicil utang. Wah, tuh gimana? Iya. Ya, apalagi istrinya mamanya comel. Wah, nak ya. Ini kayaknya ya, mungkin yang harus kita garis bawahi, masyarakat peduli atau elemen kebijakan pun mulai harus berpikir pentingnya pendekatan psikologis tentunya ya. Betul. Dan ini sebenarnya mulai saat yang pas untuk teman-teman psikologi
mempraktekkan Betul. ilmunya untuk bisa menjadikan pendamping bagi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat terkait ini. Betul. Ketidakseimbangan emosional, logika dan lain sebagainya bisa menjadikan semua jadi kita nggak karu-karuan ya. Iya, iya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, mensikapi kelemahan dari informasi lini kebijakan ke masyarakat ya. Kalau tadi kita awal bicara soal PSBB itu terus berubah-ubah. Sudah oke, ternyata masih di pending. Dan setelah itu sah. Dan ternyata masih belum ada kejelasan. Ya. Dan kemarin ada berita juga yang saya dengar itu malah dari kabupaten ya. Bupati Sanusi sempat bilang kalau pelaksanaan secara parsial dan itu pun nanti akan dilaksanakan setelah hari Lebaran. Padahal PSBB ini menurut kami saya lihat sebetulnya kalau memang mau PSBB aja lah, ini untuk meredam, mengantisipasi. Lah kalau nanti teman-teman TK itu pada datang kita tidak melakukan pengetatan PSBB ini malah menjadi bom waktu. Kita nggak ngerti ya urusan kurva. Iya. Statistik, data statistik untuk terkait suspek. Ini yang jadi persoalan. Maka kalau saran kita kalau boleh kita bicara di ruangan ini, menurut Mas Hendrik nih, PSBB ini harusnya segera diberlakukan atau memang harus menanti atau bagaimana? Kemudian nanti Bu Roro. Iya, kalau menurut saya PSBB harus segera dilakukan dari segala apapun, dan kita dari masyarakat juga membantu kesiapan seperti yang di sesi pertama kemarin, bahwa PSBB adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari segi masyarakat, pengusaha dan semuanya, Pemkot semuanya bersatu untuk mensukseskan ini. Kalaupun ada salah satu dua juga ya tetap bagian dari itu dan akan diperbaiki untuk berikutnya, periode berikutnya. Harus seperti itu ya, jadi bukan tanggung jawab pemerintah saja. Dan ini peran serta masyarakat dan semua lini kebijakan yang harus jalan. betul. Harus itu ya. Mungkin Bu Roro bisa tambahkan itu. Saya rasa dengan kesadaran ya, dengan legowo sebagai kita memanfaatkan saja kearifan lokal. Wong Jawa itu satu legowo, nerimo ing pandum. Kalau ini disadari ya, dihayati, kita tidak akan terlalu memikirkan kok PSBB, kok kita harus seperti ini. Dan dengan kesadaran baik, kita melindungi semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, terutama di Malang Raya ini. Kesadaran PSBB harus segera dimunculkan. Dengan legowo kita PSBB. Untuk apa sebenarnya? Percepatan untuk kita, ya? Percepatan untuk pemutusan mata rantai COVID ini ya? Betul. Jadi mungkin ini satu hal yang tidak mudah untuk kita bisa jabarkan sebagai opsi, karena apa? Memberikan pemahaman di semua lini masyarakat memang tidak mudah soal pemberlakuan PSBB tadi. Di satu sisi kalau saya melihat secara kacamata manajemen bencana untuk Kota Malang, di satu sisi saya melihat sudah sangat siap untuk pelaksanaan itu, dan saya sejak awal memantau apa yang menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh dan Satgas Bapak Wali Kota kita, itu saya lihat sudah on the track, sudah seperti seharusnya. Memang di satu kebijakan pasti akan memunculkan reaksi ya, reaksi betul. Itu juga pasti akan menjadikan banyak tugas yang bermunculan yang harus diselesaikan, yang harus disikapi secara bijak dan diselesaikan secara arif. Dan terkait langkah-langkah apa yang harus dimenangkan menuju PSBB adalah sinkronisasi. Sinkronisasi tidak akan bisa berjalan apabila, ini kalau bicara soal Kota Malang, oke, namun Malang Raya secara umum kan ada 3 nih, Kota Batu dan Malang Kabupaten. Kalau satu saja bermasalah, ini akan menjadikan PSBB itu pun juga tidak akan menjadi sukses. Padahal PSBB ini adalah upaya-upaya ya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID itu sendiri ya. Dan
Beberapa hari yang lalu saya juga sempat berbicara dengan beberapa rekan perihal pentingnya bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat terkait bagaimana mensikapi orang-orang atau masyarakat bagian dari kehidupan mereka yang terdampak COVID itu sendiri seperti ODP dan PDP ya. Ini kalau beberapa hari yang lalu saya juga mendengar ada pasien PDP sampai kabur dari rumah sakit ya saat dia di karantina. Nah, kalau menurut Mas Henry itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mensikapi situasi seperti itu? Kalau menurut saya, kalau sampai ada yang kabur ya, berarti yang kabur itu tersebut, pasien tersebut kurang memahami. Sama yang tadi sampaikan Mbak Roro tadi, level pertama dipahami dulu, memahami apa itu COVID ya. Nah, berarti pasien tersebut kan, sehingga responsibility terhadap masyarakat sekitarnya dia nggak ngerti. Makanya dia kabur bahwa dia bisa menjawab carry dan menyebarkan ke yang lainnya. Jadi kalau menurut saya bahwa kita harus juga membantu pemangku kebijakan untuk mensosialisasikan, karena kalau masih terbukti ada di Pemkot ini atau Malang Kota ini masih ada yang lari, berarti kan memang masih belum mengerti tentang apa itu penyakit COVID dan bagaimana penyebarannya. Jadi sosialisasi ini sampai sesi yang kemarin bahwa ini tanggung jawab kita bersama antara pemangku kebijakan sosialisasi ini memang harus lebih gencar ya. Menurut Bu Roro. Gini Mas, mengapa pasien itu sampai kabur ketakutan ya, membabi buta istilahnya. Satu, karena tidak ada pemahaman. Tadi awareness tadi, saya berkali-kali mengatakan awareness itu sangat luar biasa penting dalam segala hal ya, terutama bahkan pemangku kebijakan pun perlu punya awareness juga ya ternyata ya. Iya, perlu sekali. Jadi ketika orang tidak menyadari bahwa bahayanya kalau saya kabur, dia membabi buta. Dia tidak akan memikirkan orang lain. Nah, dalam awareness itu juga ada. Ya tadi saya pendekatannya, mengapa kita harus awareness? Pendekatannya pakai apa sih? Spiritualitas, pakai kebijakan kearifan lokal dan psikologi. Mari kita misalkan relawan-relawan itu kita rangkul masyarakat itu dengan apa yang ada, dengan potensi yang ada. Tidak perlu terlalu ketakutan, apalagi menjelang PSBB ini. Sebenarnya PSBB itu apa sih? Kita melihat dari sisi positifnya aja. Ini kita lakukan untuk kita bersama. Bukan pemerintah ingin mengekang cari makan. Yang kita sering dengarkan teriakan PSBB gimana, tapi masalah perut. Semua punya masalah tentang perut. Tapi bagaimana kita berdamai kembali. Berdamai dalam arti menghormati kita semua untuk bersama-sama memenangkan situasi ini. Ini gitu. Kayaknya saya lihat mulai ada semacam pembentukan karakter juga ya, penguatan kapasitas karakter personal dari masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kota Malang. Untuk bagaimana juga punya awareness yang berjejaring juga nih kayaknya. Iya, betul. Dan mungkin Bu Roro, kalau kita melihat di satu sisi sampai orang itu kabur, ya, apakah mungkin dikarenakan tidak, kalau tadi dikatakan soal awareness ya, atau kalau menurut saya, apa mungkin bisa terjadi dikarenakan fasilitas yang mungkin menjadikan mereka tidak nyaman? Itu bisa jadi menjadi faktor pendukung. Yang lebih kejam lagi adalah pandangan masyarakat. Nah, pandangan masyarakat bagaimana kalau aku mati nanti? Oke. Pandangan masyarakat, kita akan kembali ke sesi ketiga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan. Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Pemirsa, kita kembali masuk ke sesi 3 bersama saya Teja, Mas Henry dan Ibu Roro. Kita tadi seru-serunya ya, lagi ngebahas masalah dampak psikologis yang bisa terjadi dan dialami oleh penderita atau PDP ataupun ODP dari ketakutan masyarakat ya, stigma yang dibangun oleh ketakutan masyarakat. Mungkin ada masukan tuh. Baik, jadi ketakutan yang tidak beralasan akibat dari dia tidak memahami dan tidak menerima bahwa saya seorang yang terpapar harus bagaimana. Karena apa? Dipengaruhi juga oleh paradigma berpikir masyarakat yang terlalu ekstrim. Misal ada beberapa kasus di sebuah desa ya, mayat tidak boleh dikebumikan di situ. Kemudian portal-portal ditutup dengan bataku dan permanen seperti itu membuat orang yang menderita itu ketakutan. Saya sudah mati sebelum benar-benar mati. Nah, mati perlahan. Mati karena ketakutannya. Jadi yang berwenang pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan bagaimana mengajak masyarakat untuk memahami dengan sedetil-detilnya apa itu COVID, apa itu ketakutan ya. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini, simple dengan kita gotong royong ya. Kemanusiaan seperti itu bisa kita sharekan. Jadi masyarakat misalkan begitu tetangganya kena COVID, justru ada rasa ingin membantu. Dengan cara apa? Kita tetap pakai masker, kita tetap membawa ya hand sanitizer atau tisu atau apa yang ada. Tidak harus muluk-muluk karena sabun pun ternyata bisa untuk mencegah ya. Nah, itu sehingga ketika seseorang menderita kena dan tidak ada gejala, dia mendapat support dari seluruh anggota keluarga, tetangga dan sebagainya. Maka yang paling perlu bagi pemerintah adalah mensosialisasi seperti kita zaman AIDS ya Mas ya. Orang kan takut sekali
sekali bersentuhan, takut ketularan. Baru Ternyata juga nggak penularannya tidak segitu seperti juga. itu. Iya. Apakah ini nanti kita tidak sama seperti itu? Berdamai hidup dengan sesuatu yang baru dalam dunia kita dengan rasa nyaman, tetapi tidak mengabaikan. Nah, itu yang paling penting. Ya, itu soal bagaimana kita mensikapi ya dari mereka para saudara kita yang terdampak atau terpapar oleh virus itu, kemungkinan virus itu. Karena apa? Saya sebetulnya juga awam, Bu Roro, soal bicara terkait COVID. Karena kita kan bukan dari klaster medis ya. Iya. Jadi kita masyarakat biasa Awam, yang sebetulnya kita juga korban loh. Iya. Korban takut juga benernya. Cuma juga nggak boleh kita Iya, takut-takut betul, banget ya. Iya. Cuman kapasitas kemampuan kita untuk bisa berpikir lebih logis, lebih rasional dalam mensikapi ketakutan tadi pun itu sebenarnya juga pengawal dari untuk kita bisa mengatasi situasi ini dengan bersama-sama dan lebih baik tentunya. Nah, kita lihat dari situasi di masyarakat ya, terakhir-terakhir ini saya lihat ada banyak juga masyarakat yang nggak berpikir, mulai nggak peduli bahwa COVID itu berbahaya. Itu tampak jelas saat saya mencoba berjalan keliling melihat daerah-daerah yang harusnya itu tenang atau terkendali atau itu ternyata ada banyak masyarakat yang masih beraktivitas seperti biasanya berkumpul ya, dan itu sebenarnya itu apakah bentuk ketidaksadaran atau ketidakpedulian atau bagaimana? Ada dua sisi, Mas, ini. Memang dia benar-benar sadar, kemudian dia masih bisa melakukan aktivitas, ya, damai. Dia sudah bisa berdamai dengan situasi. Ada yang tidak tahu apa-apa, justru tidak tersugesti. Kita lihat kalau orang yang kesehatan mentalnya terganggu, dia tidak peduli dengan situasi di lingkungan kita, dan ternyata dia tidak terkena apa-apa. Makan di tempat yang kotor pun tidak apa-apa. Nah, maka kesehatan mental ini menjadi barometer yang luar biasa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Kita lindungi saudara-saudara kita dengan kesehatan mental itu seperti apa. Agar jangan sampai tidak terkena COVID, dia batuk sedikit langsung merasa dia terkena ini COVID. bayang ini benar. Nah, Banyak orang merasa batuk ya, terus akhirnya batuk sampai ditahan-tahan. Kenapa? Ntar dipikir COVID lagi. Karena gejala-gejala COVID memang juga ada lah, batuk ya. Tapi ada hal ini memang sebetulnya saya pikir harus kita lihat dengan jernih. Saya sendiri nggak berani bicara sebetulnya Bu Roro ya terkait COVID itu sendiri karena bukan bidang kita atau klaster kita. Kita lebih ke bagaimana melihat upaya-upaya manajemen penanganan bencana itu bisa berjalan seperti seharusnya agar upaya-upaya peredaman kemungkinan situasi-situasi yang unpredictable bisa kita akomodir dan kita bisa urai untuk bisa melihat dan melempar wacana solusi tentunya ya. Dan ini sebenarnya juga salah satu hal yang memang juga harus kita pikirkan. Bisa jadi kok Bu Roro, orang semakin takut malah dia semakin belambiar dan semakin betul. Dan ini malah jadi sakit beneran tuh. Itu lebih sakit daripada COVID sendiri. Kita mesti secara logika ya, COVID sudah ada cara-cara mengobati. Terbukti dengan apa? Banyak yang sembuh. Kenapa kok banyak yang mati juga? Mereka yang punya penyakit bawaan. Ini mesti harus diketahui oleh masyarakat siapapun itu. Jadi kita tenang. PSBB ini kita sikapi dengan penuh rasa syukur, optimis bahwa PSBB kita lakukan untuk kita juga. Ya. Kita tetap bisa beraktivitas sesuai dengan situasi dan protokol yang diberikan oleh pemerintah ya, batasan-batasan ini. Pemerintah tidak sedang menyiksa kita, tetapi pemerintah sedang berupaya melindungi kita dengan PSBB. Maka pemerintah sedang berupaya melindungi kita dengan adanya PSBB. Langkah PSBB sebenarnya adalah upaya-upaya keras yang dilakukan oleh semua pemangku kebijakan untuk melindungi masyarakat, dan ini memang tidak mudah ya, karena ada sebagian masyarakat juga yang melihat ini dengan kacamata yang mungkin saya pikir tidak semestinya. Harapan saya dan tentunya harapan kita semua ya untuk PSBB, kita tepislah untuk membangun situasi-situasi yang provokatif untuk mendukung jalannya PSBB ini
bisa berjalan seperti seharusnya. Indonesia bisa, kita punya martabat, kita punya harga diri, kita punya segala hal yang harusnya lebih baik dibanding yang lainnya untuk soal ketahanan. Dan ini memang jadi hal yang tidak mudah, dan saya lihat memang jadi pergumulan kita semua tentunya ya. Betul. Bantuan menurut Pak Henry, bantuan seperti apa yang harus diberikan untuk masyarakat yang terdampak dari situasi ini secara sosioekonomi? Kalau menurut saya, karena waktu yang tidak bisa diprediksi, dan tadi kita pagi itu sempat berkumpul, dan yang sebenarnya dikeluhkan dan dikhawatirkan itu adalah masalah perut. Jadi kalau boleh kita sarankan, mungkin makanan siap saji atau apa yang bisa lebih kita ukur sampai kapannya, kan bisa lebih mengikuti daripada nanti yang sembako 3 hari habis loh. Nanti sampai kapan ini kita juga nggak tahu. Bisa sampai akhir tahun atau kan kita juga nggak tahu. Ya kita sih nggak berharap ya secepatnya. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin dengan ketahanan pangan ya. Betul, ketahanan pangan. Ketahanan pangan kalau menurut Bu Roro dari ini memang nyelentang dikit ya. Ini sangat penting juga ya, karena kita hidup memang dari itu, bukan kita hidup untuk makan, tapi kita hidup dari makan. Nah, kita mesti cerdas mensikapi itu dari skala kecil saja. Keluarga yang tadinya misalkan kita punya gaji tiap bulan ya, lalu kita ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Nah, kreativitas kita sesuai dengan kearifan lokal, masyarakat kita suka apa sih? Oh, suka makanan jajanan apa, kita buat di rumah, mengisi waktu, menepiskan kita dari rasa ketakutan dengan hal-hal yang positif dan kemudian produktif. Emang kita kalau SBB kita harus duduk manis pingsan? Tidak. Kita tetap semangat, kita tetap produktif, kita tetap positif thinking, bahwa kita sedang dilindungi. Kalau kita tidak tidur saja selama PSBB itu, kita masih punya gerak kan? Pemerintah masih memberikan kesempatan-kesempatan kita untuk beraktivitas. Ya pasti. Bukan berarti PSBB orang harus diam di rumah kemudian tidak melakukan aktivitas. Mungkin ini Mas yang ditakutkan, kemudian sebagian pemerintah PSBB. Emang kenapa kita harus bagaimana masalah perut? Karena belum tahu sesungguhnya secara detail PSBB itu. Kecuali situasi untuk mereka yang sudah di karantina atau masuk di fase karantina, itu memang malah justru kepedulian kita semua, bukan takut sama mereka, tapi kepedulian semua untuk mendukung mereka untuk bisa cepat sembuh, itu yang lebih utama. Kegotong royongan kayaknya ini perlu kita mainkan dalam upaya-upaya peredaman dan bersama-sama kita bisa ketahanan ekonomi keluarga. Kalau yang saya tahu, teman-teman di kompleks saya sudah mereka berjualan online, Mas. Jadi kebutuhan masyarakat di situ, saya jual beras, yang lain jual telur, yang lain jual makanan untuk buka puasa. Jadi tetap ada perputaran uang. Ya, bahkan kalau kita lihat sebenarnya ini sebetulnya sangat menguntungkan kita semua. Ada pembelajaran budaya baru yang sebenarnya juga tidak malah menjadikan kita ego, tidak menjadikan kita tertutup. Dengan adanya teknologi informasi, saya rasa juga membantu kok. Betul. Semua tetap bisa berkomunikasi, semua tetap bisa membangun tali silaturahmi ya. Dan kalau ada kesulitan, saya rasa semua masih bisa di-cover secara bersama-sama walaupun tanpa harus berjumpa. Dan itu memang satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat ya. Kayaknya kita mesti undang tuh nanti orang yang bisa bicara ya, dan mesti bicara soal protapnya PSBB. Dan kalau nggak salah perwalnya nggak tahu ya, kayaknya sudah dibuat. Cuman mungkin nanti kita akan bahas di episode lanjut. Tapi yang jelas di episode kali ini kita berusaha melihat, ngobrol santai, apa-apa yang menjadi persoalan yang bisa kita detek di masyarakat yang menjadi skala prioritas untuk kita bisa adjust ya ke sektor kebijakan dalam mendukung mereka, pemerintah, untuk bisa segera bisa menyelesaikan pemutusan mata rantai virus COVID-19 ini ya. Dan ini luar biasa. Oke, Mbak Ibu Roro,
Sampai saya maunya panggilnya Mbak Mbak aja. aja deh, santai-santai. Enggak apa ya, Mbak aja ya. Biar Mbak terlihat lagi. muda. Nanti saya bisa bagaimana begitu. Saudara, Iya. ini terkait anak-anak nih yang biasa sekolah dalam kesehariannya terus akhirnya mereka harus beraktivitas di rumah. Persoalan psikologi seperti apa yang ini saya jangan-jangan khawatir anak-anak ntar gini. Ini kayaknya kalau awal saya sempat dengar dari si kecil bilang, Pak D, kemarin kita sudah 14 hari nggak sekolah Pak D. Teman-temanku bilang hidup COVID. Nanti kalau sebulan lagi nggak sekolah Pak D, hidup COVID. Nah sekarang udah jalan 1 bulan lebih. Iya. Dede kok kepengen sekolah, kangen sama teman-teman. Ini sekarang kondisi psikologi seperti apa juga yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita ini? Mereka memiliki perubahan hidup yang luar biasa. Yang tadinya bangun pagi menjadi bangun siang. Yang tadinya mandi pagi jadi tidak mandi. Ini sudah bukan rahasia umum. Barangkali kita pernah mengalami ya. Nyantai. Nah, hidup nyantai ini kita ambil hikmah. Ya. Kita tanamkan kepada anak-anak. Bagaimana rutinitas itu kadang-kadang membuat kita boring. Nah, sekarang kita rutinitas bertemu satu sama lain, bertengkar ya dalam kondisi yang tidak mudah ini. Apa ya? Ini belum tentu orang tuanya sanggup untuk mengkonter itu. Betul. Hikmah dari situ kita menghargai waktu, menghargai kesempatan, mensyukuri karunia Tuhan bahwa kita bisa sekolah, kita bisa punya sekolah yang bagus, kita bisa punya kendaraan, setiap hari kita bisa keluar rumah, ya kan? Nah, saat-saat seperti ini untuk perenungan anak-anak bagaimana sih kita? Tidak mudah sih Mas mengajak anak kita merenungkan apa yang terjadi, tetapi setidaknya sebagai orang tua kita di agama kita diajarkan apapun itu adalah mensyukuri. Nah, rasa syukur itulah akan memunculkan bahagia. Oh syukur ya, jadinya papa kita nggak pernah pulang, sekarang di rumah terus. Lalu sang suami syukur ya, saya melihat keadaan istri saya yang dari bangun tidur sampai mau tidur ternyata memberesin rumah itu tidak mudah. Itu hal kecil yang mesti. Oke. Apapun alasannya, melindungi hak anak adalah utama. Pemirsa, kita akan bertemu di sesi berikutnya. Salam tangguh. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tahukah kamu apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan. Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi,
Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ya, di luar bagai madu, di dalam bak empedu, serupa bumi kita yang sedang dilanda pilu. Ku tahu dirimu sepikiran dengan diriku, rasa cemas itu mulai ganggu hari-hariku. Pandemik baru seakan buat belenggu, bertemu di kampung Sega, urung tahan dulu. Atau malam minggu kali ini jangan bertamu, hubungan bukan putus sejenak di rumah dulu. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Tak ada yang ingin wabah ini berlarut-larut, tapi tak perlu takut hingga dahi mengkerut. Polres Kobar bekerja dari pagi hingga larut. Kapolres siapkan 4S ditindak lanjut. Pertama itu solid, Polri medis kerjasama. Kedua smart, kerja cerdas paling utama. Ketiga speed, cepat tepat tepatnya lama. Create a strong body together against corona. Hindari kerumunan, hindari jabat tangan, hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan. Pala batu jangan kau jadikan piaraan. Himbauan Polres Kobar mari kita indahkan. Untuk yang bekerja karena tuntutan kebutuhan, gunakan maskermu di mulut, jangan lupakan dengarkan. Hidup sehat diutamakan, cuci tangan dengan bersih mari dibiasakan. Ku tahu diam di rumah tak selalu menyenangkan, apalagi mereka yang belum punya pasangan. Mudik bukan jawaban, maka jangan paksakan. Wabah yang terjadi bukan bingkisan buat tangan. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Pandemik menghampiri, harap lekas berlalu. Baik pemirsa, Pandemik menghampiri. kita sudah memasuki sesi terakhir dari
episode kedua pre-PSBB Kota Malang. Dan mungkin saatnya kita mulai mengerucutkan apa yang jadi poin-poin dari ngobrol-ngobrol santai kita hari ini ya. Yang jelas satu soal awareness ini penting untuk dipahami, penting untuk sosialisasikan dan dilakukan ke seluruh lini masyarakat dan lini kebijakan. Yang kedua adalah penting kita untuk mulai berpikir melakukan pendekatan psikologis dengan komunikasi yang tentunya bisa dilakukan secara lebih intens ya, dengan para orang tua tentunya yang mengalami persoalan-persoalan terkait dengan adanya anaknya harus belajar dari rumah, perubahan-perubahan gaya hidup ya, dan tingkat depresi pun pasti juga muncul. Yang berikutnya kita juga harus berpikir soal pentingnya relawan punya knowledge. Betul. Ya, untuk bisa tidak hanya menjadi seorang relawan. Jangan katakan diri relawan kalau kita setengah hati atau kita tidak pernah tahu apa itu sebetulnya relawan. Relawan harus punya knowledge yang bagus. Relawan harus punya kapasitas kapasitas untuk berpikir dinamis, untuk bisa melihat persoalan bukan sebagai alat untuk kita mencari tapi relawan itu adalah solusi. Relawan adalah memberikan solusi dan mendukung upaya-upaya positif untuk kepentingan kehidupan semua masyarakat Indonesia dan Kota Malang khususnya. Mungkin di sesi terakhir ini ada pesan-pesan khusus nih untuk masyarakat, orang tua atau siapapun. Monggo mulai Mas Henry. Ya, kalau dari saya bukan dari psikologi, saya pakai kata-kata saya yang pertama adalah mari kita sadari kita ini sekarang pada masa pandemi. Sadari, kita terima dan memakai kata-kata Bu Roro, berdamai. Karena itu kenyataan yang sedang kita alami bersama, tapi kita pasti bisa bersama melewati itu semua. Ya, oke, Mbak Sari, kita bisa melewati itu semua. Mungkin dengan Bu Roro sekarang. Baik, dari saya tetap saya berpesan kepada setiap kita untuk memiliki kesadaran yang tinggi atas apa yang terjadi saat ini dan bagaimana harus mensikapi saat ini. Kita tidak lagi berpikir pada bagaimana mencuci tangan, hand sanitizer itu sudah menjadi gaya hidup baru kita. Tapi kita mari maju bersama-sama untuk memiliki peradaban baru yang lebih positif sesuai dengan situasi saat ini, terlebih pada anak-anak ya. Jadi seperti itu, mari kita tingkatkan daya tahan kita, daya juang kita untuk bersama-sama berdamai dengan COVID-19. Semoga segera berlalu. Tidak ada kesempurnaan atas apapun yang menjadi langkah dari satu kebijakan ke kebijakan berikutnya, namun pemahaman kita dan kesadaran kita tetap bergandeng tangan akan bisa membawa kita semua menuju Indonesia bisa. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Tahukah kamu apa itu PSBB?
sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pembatasan. Pelaksanaan pembatasan sosial skala besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ya, di luar bagai madu, di dalam bak empedu, serupa bumi kita yang sedang dilanda pilu. Ku tahu dirimu sepikiran dengan diriku, rasa cemas itu mulai ganggu hari-hariku. Pandemik baru seakan buat belenggu, bertamu di kampung Sega, urung tahan dulu. Atau malam minggu kali ini jangan bertamu, hubungan bukan putus sejenak di rumah dulu. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Tak ada yang ingin wabah ini berlarut-larut, tapi tak perlu takut hingga dahi mengkerut. Polres Kobar bekerja dari pagi hingga larut. Kapolres siapkan 4S ditindak lanjut. Pertama itu solid, Polri medis kerjasama. Kedua smart, kerja cerdas paling utama. Ketiga speed, cepat tepat pakai lama. Greatest
strong body together against corona. Hindari kerumunan, hindari jabat tangan, hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan. Pala batu jangan kau jadikan piaraan. Himbauan Polres Kobar mari kita indahkan. Untuk yang bekerja karena tuntutan kebutuhan, gunakan maskermu di mulut, jangan lupakan dengarkan. Hidup sehat diutamakan, cuci tangan dengan bersih mari dibiasakan. Ku tahu diam di rumah tak selalu menyenangkan, apalagi mereka yang belum punya pasangan. Mudik bukan jawaban, maka jangan paksakan. Wabah yang terjadi bukan bingkisan buat tangan. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Pandemik menghampiri, kotaku jadi sepi. Tak bisa kupungkiri, ini menyiksa diri. Jaga kesehatanmu, kita di rumah dulu. Polres Kobar membantu, harap lekas berlalu. Atas nama Kepolisian Resort Kota Waringin Barat, saya AKBP Dharma Ginting mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kerjasama untuk tetap tinggal diam di rumah. Terapkan pola hidup sehat dan bersih. Indonesia bersatu melawan COVID-19. Jadi tentara adalah takdir kami, prajurit sejati, pembela nusa bangsa, selalu siaga, siap dan sedia, tugas di manapun dan kapanpun juga. Itulah diri kami, prajurit Sabta Marga, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Pada Tuhan doa kami panjatkan, berkahilah tekad kami, bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa, jiwa raga kami untuk Indonesia. Cakra! 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 Itulah jiwa kami, prajurit Dharma Putra, kesatria sejati, selalu siaga, siap dan sedia, padamu negeri kami mengabdi. Terima kasih banyak dari TNI, sembakonya. Terima kasih daripada sehat selalu ya Pak. Amin. Ya doakan. Ucapkan terima kasih sebagai penjual kulit dari Postrat.
kepada siapa saja yang menurut kamu pantas untuk diberikan. Mau dia supir taksi yang lagi mangkal, ada ojol yang lagi mangkal, ada pemulung, ada tukang rokok, ada orang yang Starbucks keliling, penyapu jalan, ya, perawat taman, pengemis, ya, tukang becak, bajai, semua orang yang menurut kamu memang pantas untuk diberikan bantuan ini kamu berikan. Semoga dengan bantuan ini mobil Polantas tidak lagi menjadi mobil yang ditakuti oleh masyarakat, tapi mobil-mobil kita menjadi mobil senyum, mobil yang dicintai oleh masyarakat. Kita yakin semua bersama-sama kita akan menang melawan COVID-19 ini. dalam pengertian pada